Sebelum kita mulai, siapkan hati kalian karena cerita pertama, sinting, cerita kedua, menyayat hati. Oke? 1, 2, 3. Tarik nafas. Halo semuanya, welcome back to Radio Confessions with Anu. Seperti biasa, di sini gue dan juga si Cantik, kita berdua bakal bacain confession dari netizen yang paling aneh, paling bodoh, paling menyeramkan, paling menjijikan, atau apapun itu secara anonim. Bagi kalian yang mau ikutan sharing cerita atau pengalaman aneh kalian, link ada deskripsi video ini, atau enggak ada di bio Instagram gue, itu juga bisa. Oh, dan BTW sekarang gue udah punya channel WA. Di sana gue bakal update tentang kehidupan gue, tentang konten-konten gue, behind the scene YouTube, TikTok, stream, dan sebagainya. Oh, dan BTW editor gue Fadil bakal jadi admin juga di sana. Oke? Jadi kebagi... Deal itu nanti dikata aja, men. Gue males banget ngulang, sumpah. And of course, link channel WA ada deskripsi video juga. Gua dan Fadil bakal tungguin kalian, jadi langsung join aja. And finally, buat kalian semua anak-anak muslim gua dari umur 1 sampai 80 tahun, have a great Ramadan. Semoga sukses puasanya, selamat menunaikan ibadah puasa. Oke, jadi gini Nul. Ini cerita pas gua kelas 11. Dulu gua punya sahabat. Gua sama dia sebangku. Dalam kurung sekolah negeri. Kami punya ketertarikan yang sama. Suka main game, suka baca komik, suka anime, dan lain-lain. Awalnya ya gua biasa aja. Anggap dia teman kayak biasa. Ya karena emang temen. Sampai suatu hari, gua kehilangan dia sebagai sahabat gua, Nul. Sekarang kita udah gak sahabatan. Bisa tebak gak kira-kira kenapa? Harus gue akui, gue dari dulu emang udah ada ketertarikan sama sesama jenis, Nul. Gue suka cewek. Dan awalnya gue gak sadar dan nganggep kalau ini normal-normal aja. Tapi akhirnya gue sadar, kenapa? Karena gue mulai ngerasa deg-degan, gelisah, dan malu kalau gue sama sahabat gue ini, Nul. Mungkin dia gak sadar, karena dia orangnya cukup bodo amat. Awalnya gue denial, gak percaya. Kayak, ya kali gue terima kalau gue belok dan suka sama sahabat sendiri. Gue sampai sempat gak mau sentuh-sentuhan sama dia, Nul. Takut makin-makin. Dan dia sadar. Terus dia nanya ke gue, kok lu kayak ngejauhin gue gitu sih? Katanya. Ya jujur gue panik, Nul. Tapi singkat cerita, gue udah gak ngejauh lagi dari dia. Dan kami mulai kayak biasa lagi. Dan emang sebenarnya dari pas ngejauh itu harusnya gak kelihatan sih. Soalnya gue cuma gak mau nyentuh dia aja. Dan gue udah mau mulai menerima kalau gue suka sama dia, berdamai sama diri sendiri. Kayak ya udah toh kalau suka biarin aja, nanti juga hilang. Beberapa minggu kemudian gue sama dia ada kerja kelompok gitu, Nul. Masing-masing berdua. Pelajaran bahasa Inggris. Tugasnya buat pidato berdua sama teman sebangku. Buatnya di rumah gue, di kamar gue, berduaan. Hadeh, berat. Harus gue akuin, Nul. Gue nggak sanggup, Nul. Di kamar gue juga ada banyak foto dia bareng gue. Dan jujur gue takut dia sadar. Ya udah gue simpen dari dalam berangkas dulu selama dia di rumah gue. Dan sekarang kita udah sampai di bagian yang mungkin bagi kalian ini sedikit menjijikan. Gini Nul, dia lagi haid dan dia ganti pembalut di rumah gue. Dia buang pembalut itu di dalam tong sampah toilet gue juga. Dan habis dia pulang, pembalutnya gue ambil. Jujur agak janggal ya teman-teman ya. Itu pembalutnya kenapa diambil, men? Tapi sebagai YouTuber yang baik, sebagai pendengar yang baik, gue gak mau ngejudge dia dulu guys. Gue mau positive thinking dulu. Mungkin alangkah baiknya, mungkin dia kayak mau buangin pembalutnya ke tempat yang sesuai gitu kayaknya. Maybe. Abis gue ambil, gue liatin, gue pegang, gue raba, dan gue cium-cium, hehehe. Emang mungkin terkadang terlalu positive thinking itu bukan hal yang baik ya anak-anak. Emang terkadang tuh kita harus negative thinking aja. Dan sampai sekarang masih ada sama gue, Nul. Untungnya dia orang yang tipenya nggak suka cuci pembalutnya. Cuma naruh di dalam tong sampah doang. Untungnya! Gara-gara itu gue jadi bisa punya hal yang dia punya buat gue, Nul. Terkadang juga kalau lagi kangen, kadang gue endus-endus kayak anjing terus gue jilat dikit. It's not looking good, Chad. Tidak terlihat baik.
tidak terlihat bagus buat kita ini teman-teman. Dan sebenarnya masih banyak hal aneh lain, tapi kayak terlalu disturbing buat gue ceritain. Dan sampai saat itu kami masih sahabatan. Dan gue masih suka sama dia, no. Dia posisinya juga udah punya pacar waktu itu. Agak jelek, tapi ya udah agak jelek. Hati gue sebagai sesama lelaki agak sakit mendengarnya, men. Satu pria terluka, 19 juta lainnya mencari lap. Pikir gue kayak nanti juga putus, terus juga ceritanya ke gue lagi. Jadi bodo amat lah. Gue sebenarnya dari dulu penasaran gimana reaksi dia kalau tahu gue kayak gitu sama dia. Kira-kira dia bakal jijik apa enggak? Pastinya jijik sih kalau dilihat dari akal manusia. Tapi di hari besar ini, no, 9 Juni tahun 2025, gue tahu jawabannya. Karena gue sama dia pacaran. Dia ternyata tahu kalau gue suka sama dia. Dan dia cuma mau buat gue cemburu doang. Dia tahu kalau gue fotoin dia diem-diem. Dan gue juga yang ngambil pembalutnya. Ternyata dia waktu itu sengaja gak nyuci pembalutnya buat gue ambil dan gue simpen. Paham sih WLW, iya WLW paham, tapi WLW juga rasanya nggak segininya. Ini mah jorok banget ya, nggak ada adat ini monyet. Gue juga bingung kok dia bisa tahu, agak kaget sih. Tapi gue seneng karena our feelings ternyata mutual to each other. Gue niatnya mau ngirim ini pas kuliah nanti, tapi kayaknya enakan sekarang aja karena kami udah pacaran sekarang. Maaf udah buat jijik dan doain kami putus secepatnya, biar kami masih bisa bertaubat ya. Ya begitulah anak-anak, ini kejadiannya udah tahun 2025 kemarin, sekarang udah tahun 2026. Menurut kalian mereka masih pacaran atau enggak? Oke deh, intermezzo sedikit. Apakah di sini ada yang suka nontonin confession gua? Atau mungkin suka sama gua? Atau sama si cantik? Kalau jawabannya iya, kalian nggak perlu khawatir lagi. Karena kan nggak perlu nunggu setiap minggu biar gua upload video dulu baru kan bisa nontonin gua. Kenapa? Tanda tanya. Karena hampir setiap hari gua live jam setengah 8 malam WIB. Tapi selama bulan puasa ini gua bakal live-nya jam 20 lebih 15 WIB di YouTube. Di sana gua ngapain aja? Di sana gua bakal bacain confession kalian kayak gini. Kita bakal seru-seruan, mabar bareng, nobar bareng, dan tentunya yang paling seru adalah gue bakal dengerin confession kalian secara langsung. Yes, gue bakal dengerin confession kalian secara langsung lewat Discord. Jadi kalian bakal langsung ngomong sama gue, dan kita bakal ditonton sama orang-orang yang berapa tuh, ratusan, kadang ribuan juga. Contohnya kayak gini. Gue pernah geda-gedi sama abang gue sendiri. Punya dia gede apa enggak? Seolah-olah itu lagu Bernadia. Besar, panjang, dan juga coklat. Hai Nul, gue cowok. Jadi ceritanya gue lagi scroll TikTok seperti biasa, dan tiba-tiba mak gue ngasih tahu kalau dia punya laki baru. Dan gue mah terima aja karena dia baik kan. Kata mak gue dia punya anak cowok yang lebih tua daripada gue. Di situ umur gue masih 16, sedangkan anak dari suami nyokap gue ini umur 36. Dia punya badan yang gede, six pack, pokoknya idaman banget deh Nul. Meskipun gue cowok, badan gue termasuk yang cukup kecil Nul. Tinggi gue cuma 150 cm. Sedangkan anaknya suami nyokap gue itu tingginya sekitar 196 cm. Gara-gara itu gue jadi sering ngebayangin punya dia gede apa enggak, ngentot. Gue tahu ini salah, tapi kepikiran banget Nul. Gara-gara gue suka banyak nonton atau baca manhwa, drama, BL, jadi gay juga gara-gara itu. Saat gue lagi baca manhwa BL, abang tiri gue masuk dan ngeliat gue lagi ngocok punya gue sendiri. Gue tuh kadang mikir kalau VRL tuh, terus gue ngebaca Whisper Your Secret gini tuh, kalau gue di Indo tuh gimana anjir nasib gue kayaknya. Gue langsung kaget dan lepasin tangan gue dari benda yang gue pegang itu. Dan gue natap ke abang tiri gue. Abang tiri gue udah kaget, cuman diam di depan pintu. Dia cuma pakai handuk, nggak nutupin dadanya. Gue deketin dia dan ngegoda. Dan dia jadi tergoda sama gue. Gara-gara gue belai dada dia ngedesal pelan Nul. Desahan dia tuh kayak lagu yang nenangin kepala gue. Seolah-olah itu lagu Bernadia. Dia ngehibit badan gue ke dinding dan kita melakukan hal tidak senonoh Nul. Rasanya pedih, sakit, nyeri, tapi juga enak. Punya dia tuh ternyata sesuai ekspektasi gue Nul. Besar, panjang, dan juga coklat. Dan sampai sekarang gue masih gituan sama dia Nul. Kita sama-sama udah cukup tua. Gue udah usia 21 dan sekarang dia udah umur 44 Nul. Di situ umur gue masih 16, sedangkan anak dari suami nyokap gue ini umur 36. Bentar. Tadi itu dia ngomong kalau dia umurnya 30. Dia tadi ngomong kalau dia umurnya 16-17 kan.
Sekarang udah umur 30, 21, berarti 4 tahun kemudian. Sedangkan dia ngasih tahu kalau cowoknya umur 36. Harusnya umur 40 atau 41 tahun. Seru kan? Jadi jangan lupa buat nyalain bel notifikasi, like, dan juga subscribe biar kalian bakal dapet notif-notif dari gua. Asik. Oke, sekarang kita bakal lanjut ke cerita berikutnya. Halo Nu, salam kenal. Panggil aja aku Lulu, dalam kurung nama samaran. Aku perempuan berusia 35 tahun, dan sekarang aku masih single gara-gara satu cowok ini menghancurkan semua kehidupan aku. Aku mengutuk dia, dan aku nggak mau dia hidup bahagia, Nul. Sejujurnya, saat itu aku masih polos banget. Tahun 2020 adalah tahun yang bikin aku membenci diriku sampai saat ini. Padahal waktu tahun 2020, aku berumur 29 tahun. Tapi kenapa aku bisa sebodoh ini? Pada saat itu, aku baru aja putus sama pacar aku. Aku sedih banget, karena kita udah 2 tahun pacaran, dan ada hubungan ke arah serius. Tapi beberapa waktu kemudian, ketahuan kalau dia selingkuh sama teman kerja dia. Aku bener-bener hancur di sana. Aku putusin detik itu juga, dan aku nggak mau kenal lagi. Setelah itu aku curhat sama teman kampusku. Dia cowok seumuran aku. Kita udah biasa curhatan kayak gitu, Nul. Udah aku anggap saudara sendiri. Jadi aku curhatlah sama dia ini. Ketemuanlah kita di satu kedai ramen, Nul. Dan setelah itu aku ngobrol dan cerita soal mantanku. Dia nanggepinnya seperti yang aku perkirakan sebagai teman. Dan setelah itu dia ngajak aku ke curug air terjun gitu, supaya pikiranku bisa lebih tenang. Ternyata setelah sampai, waktu itu keadaan sepi banget di curug, Nul. Aku diomongin sama dia, kayak, kamu tahu gak, kalau aku tuh dari dulu suka banget sama kamu. Dan aku menunggu saat-saat dimana kamu putus sama cowok kamu. Aku di sana langsung refleks nolak dong, Nul. Karena aku cuma nanggep dia sebagai temen, sebagai saudara, nggak lebih. Terus dia tuh kayak marah-marah gitu, Nul. Dia nggak terima. Di saat itu juga dia cium aku secara paksa dan megang-megang aku. Fuck you. Goblok dah cowoknya. Anjing banget. Aku refleks tampar dia. Tapi dia bilang, kamu mau minta tolong sekarang pun percuma. Nggak ada siapa-siapa di sini. Coba aja teriak. Setelah itu aku diapa-apain sampai ya begitulah, Nul. Aku bener-bener merasa sakit hati. Orang yang aku percaya, temenan sama aku dari zaman kuliah sampai 2020, bikin aku ngerasa kotor. Dan setelah aku digituin, dia cuma bilang kayak gini, pokoknya kalau kamu gak nurutin kemauan aku, kamu bakalan hancur. Semuanya bakal tahu. Dan aku bakal dinikahin sama kamu. Gak mau, Nul. Gak akan. Aku gak mau itu terjadi. Apalagi aku trauma banget. Masa iya aku dinikahin sama cowok yang aku? Gila gak sih? Gila banget. Bukan cuman gila gak sih? Enggak. Gila banget! Di beberapa daerah di Indonesia tuh cara kerjanya tuh bikin gue pusing banget, anjir. Gue tuh masih nggak pernah suka ya. Gue dari dulu nggak suka, dan gue yakin Fadil editor gue, dia juga nggak setuju deh sama apa ya, hukum, bukan hukum sih, kayak kepercayaan kalau misalnya udah pernah gede-gede sama nih cowoknya harus dinikahin sama dia. Dan meskipun gede-gedenya itu bukan kemauan ceweknya alias kekerasan seksual, menurut gue tuh goblok banget. Dan stigma seperti itu atau kepercayaan seperti itu harus segera dimusnahkan, anjing. Tolol. Maksud gue kayak kita harus mulai menormalisasikan dan mengajarkan ke generasi kita dan generasi atas dan juga generasi bawah kita, kalau menjadi korban dalam pelecehan seksual itu bukan hal yang harus dipermalukan. Itu bukan hal yang kita harus malu atau kalian harus malu. Kalian tuh korban. Ngapain harus malu, anjir? Yang malu pelakunya lah. Hukum mati kalau bisa. Setelah itu aku bukalah, Nul, account Discord. Dan kebetulan ada satu orang yang aku kenal. Kita cuma 2-3 kali voice waktu itu, Nul. Tapi aku ngerasa ini orang pinter. Karena omongan dia itu buat aku ngerasa kayak dia ini orang baik. Awalnya aku malu buat cerita. Setelah itu aku beraniin diri. Aku jujur sama dia. Karena ya itu orang kita gak pernah kenal, Nul. Dan kalaupun aku cerita, aku yakin gak bakal kesebar. Soalnya cerita pun dia nggak tahu aku siapa, dia nggak tahu aku secara personal ini siapa. Dan kurasa cerita sama orang anonim itu bikin aku ngerasa jadi dengar, Nul. Tapi ya ternyata di luar dugaan, respon dia baik banget, Nul. Dia tuh ngerasa kalau aku adalah orang yang harus ditolong. Dan setelah aku cerita semuanya, dia mengarahkan aku ke PPA. Itu adalah salah satu lembaga perlindungan perempuan dan juga anak. Karena aku adalah perempuan dan butuh bantuan dari ancaman, akhirnya aku didaftarin sama dia ke PPA ini, Nul. Dia minta data diriku dan foto KTP ku, sama foto aku lagi megang KTP. Dan aku iyain pada saat itu. Nggak tahu ya, tapi gue ngerasa ada yang agak sus gitu, agak mencurigakan, men. Kayak,
Kenapa harus ambil foto pegang KTP juga? Aku iyain aja semua Nul waktu itu Nul. Aku cuma pengen terbebas dari mantan temanku itu. Karena dia suka ngancem-ngancem. First of all, let me explain about this Anon ya Nul. Dia adalah mahasiswa di satu universitas terkenal yang terkenal sama jurusan kedokterannya. Aku nggak akan sebut daerah di mana. Karena itu menyangkut instansi. Walaupun banyak kejadian yang ada di kampus sana. Dan terakhir kali itu ada orang lulusan di kampus itu ada kasus tentang dokter Opjin lagi ngelecehin ibu hamil tahun 2025 Nul. Kalau sebegitu penasaran, cari aja di internet ya. Aku nggak bisa kasih tahu lebih lanjut. Back to the topic, Nul. Si Anon, temen Discordku ini, mahasiswa ilmu komunikasi yang masuk semester akhir. Which is lebih muda dari aku 7 tahun saat itu. Dan dia kebetulan lagi membuat skripsi tentang orang-orang kayak aku, Nul. Dan dia pengen aku jadi narasumbernya dia buat bikin skripsi. Sejujurnya aku bingung sih, kok bisa kebetulan banget. Tapi karena aku sejujurnya ingin berterima kasih karena dia mau bantu aku, akhirnya aku menerima permintaan dia. Dan setelah itu kita tukar informasi Nul, untuk membuat aku percaya kalau dia beneran bantu aku. Dan ternyata kita satu daerah. Dan posisinya di sana aku masih happy banget. Aku bisa ketemu dan temenin aku juga kalau pas ada kunjungan ke PPA nanti. Soalnya ketika itu aku cuma sendiri Nul. Dan aku gak berani cerita ke keluarga karena itu aib. Akhirnya aku chat intens sama dia Nul. Dan baru chat intens 3 hari, dia nembak aku karena dia mau lindungin aku dari temen aku. Dan jujur aku kaget Nul, karena baru 3 hari tiba-tiba dia ngajak aku pacaran. Terus dia bilang, sebenarnya kalau di dunia psikologi, seorang pasien nggak boleh pacaran sama dokternya. Tapi aku nggak bisa lihat kamu kayak gini. Kamu juga butuh keamanan secara psikis. Aku ada untuk itu. Kamu harus percaya sama aku. Aku ingin menolongmu keluar dari keterpurukan ini. Percayalah sama aku. Dan akhirnya setelah aku mikir, aku iyain permintaan dia. Itu dia. Itu bener-bener sus. Bukannya gimana, tapi itu bener-bener mencurigakan anjir. Itu dari bahasanya itu jelas-jelas dia lagi nge-gaslighting lu. Dia lagi berusaha memanipulasi lu. Biar lu kayak bergantung sama dia. Disclaimer ya no, waktu itu keadaannya aku lagi hancur banget dan gak bisa mikir secara jernih. Jadi abis itu pacaran lah aku sama dia di hari Jumat no. Dan hari Sabtunya kita ketemuan. Dia jemput aku di stasiun waktu itu. Dan dia nganterin aku ke PPA. Dan bahas soal bukti-bukti dan lain-lain yang aku dilecehkan. Terus PPA itu bantu aku buat mengawali kasus aku Nul. Gercep banget. Karena ya aku ngerasa kebantu bener-bener sama PPA. Dan katanya untuk mengambil langkah lebih lanjut, orang dari PPA bakal ngasih surat panggilan ke mantan teman aku buat datang ke PPA. Dan mau bantu sampai dia nggak akan berbuat macam-macam lagi sama aku Nul. Setelah selesai, akhirnya aku mau izin pulang Nul. Terus dia mau anterin aku. Tapi dia katanya mau ke dormnya dia bentar, ada barang yang ketinggalan. Akhirnya aku iyain, dan kita ke dorm dia di kampus dia, Nul. Awalnya aku gak ada kepikiran macem-macem, karena itu kejadiannya di kampus loh, Nul. Apa dia gak takut di DO? Apa dia gak takut dikeluarin kalau semisal dia aneh-aneh? Maka dari itu aku setuju, Nul. Akhirnya aku main ke tempat dia. Setelah masuk ke dormnya, dia bilang kayak, aku kan udah jadi pacar yang baik hari ini. Kamu gak mau ngasih hadiah buat aku? Dan di sana aku bingung banget, Nul. Kayak hadiah apa ini? Terus dia kayak nunjuk ke pipi dia kayak, Popo? aku mikir kayak, oh mau cium kah? Terus dia bilang iya. Akhirnya aku cium pipi dia dikit kak, wah. Terus dia malah nafsu ciumin aku di mana-mana Nul. Aku yang masih gemeter langsung ketakutan dan bilang kayak, please udah, aku nggak mau. Aku mau pulang. Akhirnya aku pulang diantar dia Nul. Terus dia bilang, walau first kiss kamu diambil sama teman kamu secara paksa, aku bakal memberikan kamu yang jauh lebih indah. Aku shock dong Nul. Kayak aku belum sembuh bener-bener. Tapi kok aku diginin lagi sih? Apa orang-orang ini cuma mandang fisik aku doang? Apa sebegitu gak berharganya banget aku sebagai manusia? Dan di sana aku cuma terdiam. Dan aku naik kereta dengan perasaan yang gak tahu, susah digambarkan. Dan setelah itu aku kan keadaannya masih kerja Nul. Dia tuh suka banget pinjam uang ke aku. Kadang 100.000, kadang 200. Dan itu hampir tiap hari. Dan aku iya-iya aja, mengingat dia gak kerja, terus dia tinggal sendirian, kasihan gitu. Makanya aku kasih, goblok. Ngapain kasihan sih? Udah tahu nih orang bangsat banget loh. Gila ya. Seminggu kemudian aku ketemu lagi sama dia. Dan dia secara terang-terangan ngajak aku ke dormnya dia, Nul. Dan sejujurnya aku kacau sih, Nul. Aku butuh perlindungan. Dan dia tuh ngasih kenyamanan. Tapi aku takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi. Tapi dia ngancamnya dengan nada halus. Bilang kayak, kamu tolong dong kesini. Kalau kamu nggak datang, aku nggak yakin kamu bakalan baik-baik aja. Ingat loh, yang tahu cerita cuman aku. Yang tahu cerita kamu cuman aku.
Cuman aku yang bisa lindungin kamu. Akhirnya aku datengin dia, Nul. Dan kita nonton bareng saat itu di laptop. Terus aku disuguhin minuman. Dan tiba-tiba pas aku minum, aku langsung ngantuk, Nul. Dan tiba-tiba aku ketiduran. Dan pas ngantuk itu, aku diboyong, Nul. Setengah sadar sama dia ke kasur. Dan aku gak bisa ingat apapun. Dan setelah bangun, aku pusing. Dan mendapati bahwa aku udah gak pakai apa-apa. Iya Nul, aku tahu. Fix aku diapa-apain. Akhirnya aku nangis dan dia cuma diem sampai aku berhenti nangis. Terus aku nanya ke dia, kenapa dia ngelakuin kayak gini? Dia bilang kayak, ya udah sih, lagian kamu udah nggak PW, nggak usah playing victim seakan-akan kamu korbannya. Dan di situ aku bener-bener hancur dan sakit hati Nul. Aku ngerasa kalau aku bener-bener nggak berharga dan aku bener-bener desperate dan mikir kalau aku layak digituin. Akhirnya aku menuruti mau apa dia, Nul. Tiap Sabtu Minggu aku ke dorm dia buat ngelampiasin nafsu dia, Nul. Aku udah rusak. Aku gak berharga lagi. Tamparan, pukulan, pemerasan, minta uang, dan lain-lain udah jadi makanan sehari-hari. 1 bulan bersama dia aku dibuat roller coaster terus, Nul. Oh, ini udah kena banget anjir. Ini sendernya udah bener-bener dimanipulasi abis-abisan. Udah kena gaslightingnya cowoknya. Tapi anyway, gue cuma mau ngasih tahu aja kalau elu nggak bersalah. It's not your fault. Ini bukan salah lu sama sekali, oke? Ketika aku udah nggak tahan, akhirnya aku curhat sama PPA karena itu cuma satu-satunya yang netral, Nul. Aku ceritain semuanya dari awal pacaran sama orang di Discord ini, terus perlakuan dia masa sekarang, dan aku masih nggak bisa lepas dari dia. Aku nggak tahu cara terbaik buat lepas, dan aku bener-bener mau nangis. Aku ngerasa rendah banget, dan akhirnya PPA mau bantu aku. Setelah 1 minggu dicek tentang dia, ternyata aku dapat suatu hal yang mengejutkan, Nul. Si orang ini tuh ternyata salah satu pasien sakit jiwa dan udah lama nggak melakukan pengobatan karena keterbatasan biaya. Dan dia ini nggak punya BPJS, Nul. Dia pengidap skizo dan ada kecenderungan psikopat. Dan kenapa PPA bisa tahu? Karena sebelumnya si orang ini pernah ngelakuin penelitian juga di PPA dan ngasih data diri. Secara mengejutkan, ternyata dia pasien dari dokter psikiater yang kenal sama dokter psikiater di PPA juga, Nul. Makanya tahu sejauh itu. Ternyata dia juga suka bunuh kucing liar dan menyiksa binatang lainnya. Terus dia ada kecenderungan bisex juga, Nul. Kayak dia gay, tapi pas ngelakuin sama aku waktu itu, dia perlu dirangsang dulu buat nonton yang sesama laki-laki. Gini ya, Sender ya, bukannya gua curiga sama lu. Tapi sepengetahuan gua ya, men ya. Sepengetahuan gua banget ya. Tolong dikoreksi apabila salah, teman-teman. Setahu gua sebagai psikolog, kayak ngasih tahu data-data kayak gitu tuh nggak boleh. Karena itu melanggar kode etik psikolog. Seingat gue pembagian data pasien seperti membocorkan identitas, hasil tes atau rekaman sesi tanpa izin, itu tuh melanggar prinsip kerahasiaan gitu ya. Pasal 24 sama pasal 26 di kode etik psikologi Indonesia kalau nggak salah. Tolong dicek. Karena seingat gue ini bener-bener melanggar hukum. Psikolog yang melakukan hal tersebut bisa kena sanksi profesi sampai sanksi hukum. Tapi ya gitu deh, gue nggak yakin. Itu cuma yang gue pelajari selama gue kuliah dulu. Tolong dikoreksi apabila gue salah, teman-teman. Thank you. Dan besoknya aku mau putus hubungan sama dia, Nul. Tapi aku nggak tahu cara yang lebih baik. Soalnya setiap aku mau putus, omongan dia itu bilang kayak, kamu mau putus dari aku? Nggak akan mungkin. Karena cuman aku yang ngerti kamu. Cuman aku yang mau sama kamu. Gitu-gitulah. Sampai akhirnya satu ide muncul. Aku bilang sama dia kalau aku hamil anak dia, Nul. Dan aku menjauh dan membesarkan anak ini. Aku sengaja beli TP garis 2 palsu di online dan buat ngelakuin dia. Dan minta ketemu sama dia di dorm dia, Nul. Aku sengaja ambil cuti kerja supaya aku bisa menyelesaikan masalah ini. Dan di sana otakku bener-bener terbuka. Kenapa? Jadi gini gue jelasin, Nul. Pas kita udah ketemu, aku tuh gemeteran bilang aku hamil ke dia. Sebenarnya bukan gemeteran karena aku hamilnya, tapi gemeteran karena takut ketahuan bohong. Tapi alhamdulillahnya, dia percaya sama aku, Nul. Dan dengan santainya dia bilang, ya udah, beli aja obat keguguran. Aku nggak mau kamu pergi dari hidupku. Terus dia bilang kayak, ini ada obat keguguran bagus, beli di Kanada, harganya 2 juta. Terus aku nanya, uangnya dari mana? Dia bilang kayak gini, kamulah. Kan kamu yang kerja. Ya pakai uang kamu aja. Nggak habis pikir, Nul. Speechless aku. Kacau nih orang sakit jiwa. Manipulatif, NPD. Semuanya diborong sama dia. Sampai akhirnya aku minta putus dan aku mau besarin anak ini sendiri. Terus dia nggak mau sambil nangis-nangis dan mohon-mohon. Akhirnya aku bilang, aku bakal pikirin lagi. Tapi aku mau pulang sekarang dulu. Dan akhirnya aku pulang sendiri. Setelah itu aku kirim chat panjang, bilang kalau aku nggak mau lanjutin hubungan ini. Terus aku putus dan blok orangnya. Tapi apakah setelah itu hidupku aman? Oh tidak. Ternyata 1 bulan kemudian aku ngerasa sakit parah di bagian bawah perutku, Nul. Kupikir itu sakit biasa.
Ternyata setelah aku ke IGD, aku mengalami penyakit ovarian abses. Itu adalah penyakit nanah di dalam rahim. Orang tuaku hadir saat aku sakit dan harus diopname 1 minggu, no. Cuman sejujurnya orang tuaku taunya aku kena infeksi saluran kemih doang. Soalnya aku minta ke dokternya buat rahasiain ini. Dokternya menyanggupi itu dan ketika itu umurku 29. Jadi aku bertanggung jawab sama diriku sendiri. Dan aku bener-bener makasih sama dokternya, Nul. Semoga umurnya panjang supaya bisa nolong orang-orang kayak aku. Singkat cerita, karena sakit ini aku dipecat di pekerjaanku karena aku nggak masuk 1 minggu full, Nul. Uang nggak ada, kena penyakit, udah nggak perawan, hidupku hancur banget. Dan setelah itu, aku cuma pengen balas dendam ke dia. Aku bawa masalah ini ke PPA dan membawa bukti chat, bukti rekam medis, semua yang berkaitan sama dia, bahkan visum pun juga. Dan aku minta ke PPA buat kasih dia efek jera. Tapi setelah 1 bulan, orang PPA minta aku buat ketemu. Akhirnya aku beranikan diri buat tanya perkembangan kasusku, Nul. Dan di luar dugaan, awalnya semua berjalan dengan baik. Dia dilaporin ke universitasnya, terus dibalas sama universitasnya dan dibilang bakal ditanggepin. Tapi ternyata instead of dia di drop out, dia nggak diapa-apain sama sekali sama pihak kampus, Nul. Padahal kejadian itu dilakuin di dorm kampus dia, Nul. Tapi kok seakan-akan melindungi mahasiswa gitu? Sakit banget. Aku benci banget sama ini kampus, Nul. Tiap denger namanya, aku masih ada rasa dendam. Pokoknya aku minta ke PPA buat usut ini sampai tuntas. Aku nggak mau terbayang-bayang masalah ini terus. Dan mereka iya-iyain. Cuman berminggu-minggu, minggu berganti bulan, nggak ada tanggapan apa-apa, Nul. Aku akhirnya menyerah dan melanjutkan hidupku yang hancur ini. Dan selang 1 tahun kemudian, ketika aku lagi nyari kerja, dia ngechat LinkedIn aku. Dia nanya soal kehidupan aku. Dan ketika aku lihat profil dia, Nul, dia udah kerja di satu pabrik es krim. Dan dia jadi head of sales. Mampus gak gua? Kok bisa, Nul, hidup dia seberuntung itu setelah dia ngancurin hidup aku? Sumpah aku marah banget sama kehidupan ini. Rasanya mau metong aja, Nul. Benci banget aku. Akhirnya aku blok dia di LinkedIn. Dan sampai saat ini aku hidup dengan penuh dendam. Aku bener-bener pengen dia hancur sehancur-hancurnya kayak aku saat itu, Nul. Makasih ya, Nul, udah baca kisahku. Sehat selalu. Gue udah bilang ke kalian, nih cerita bener-bener gak habis pikir, anjir. Ini cerita jahat banget. Ini cerita sakit banget. Not even a good ending, anjing. Endingnya bahkan gak bahagia. Gue gak tahu gimana perasaan lu saat ini ya, Bu. Tapi percayalah, Tuhan itu maha adil. Dan kalau misalnya lu gak percaya sama Tuhan, percayalah kalau semesta itu adil. Seenggaknya percayalah sama hukum karma. Karma itu pasti ada. Roda terus berputar. Mungkin kamu sekarang lagi di posisi yang rendah banget. Tapi suatu saat kamu bakal di atas dan orang itu bakal diberikan karmanya. Dia bakal hancur. Atau seenggaknya itu yang gue harapin. Dari gue, semangat terus ya, Bu, ya. Semangat terus. Apapun yang terjadi, jangan lukain diri ibu. Jangan berpikiran untuk mengudahi kehidupan ibu, ya. Ibu harus kuat. Dan aku tahu sih ini bukan posisiku buat ngomong-ngomong kayak gini. Tapi aku hanya pengen yang terbaik buat ibu. Aku bakal berdoa buat ibu. Dan kiranya orang-orang yang nonton ini bakal doain ibu juga. Maka dari itu, ibu terus bertahan hidup, ya. Semangat, Bu. Alright chat, selesai juga cerita kita pada hari ini. Gue bener-bener mentally drained, chat. Gue bener-bener ngerasa drained banget gara-gara cerita ini. Gue bener-bener diserap hidupnya. Cerita kedua ini bener-bener bikin gue berlinang air mata, men. Oke lah, thank you buat kalian semua yang udah nonton episode pada hari ini. Thank you buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai habis. Dan kalau itu emang kalian, nonton dari awal sampai di titik ini, boleh dong coba buat komen. Cantik. Sekali lagi jangan lupa buat like. Sekian, sampai jumpa, sampai bertemu di episode berikutnya. Bye 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 bye.